Nah, itu kalau untuk riset itu bisa berbulan-bulan, Bang. Bahkan untuk satu aroma itu, karena kan kita udah riset, kita cobain dulu nih. Kita pakai sendiri, ketahanannya berapa lama, kualitasnya seperti apa, panas apa tidaknya, itu kita riset. Halo, saya Febri, owner dari Silo Parfum. Awal mula berdirinya Silo Parfum kemarin udah saya sampaikan, itu berawal dari keresahan anak-anak muda lokal kita sendiri. Berawal dari ketahanannya parfum yang kurang lama, panas di kulit, dan yang pas belanja online itu pas sampainya nggak sesuai ekspektasi. Terus kita juga ada teman kita ini yang memang suka ngeracik parfum. Dari status parfum itu mulailah banyak aroma-aroma yang kita ciptakan. Nah, pada saat itu kita hadir untuk memenuhi kebutuhan itu. Oke, kenapa saya memilih parfum? Karena saya lihat memang peluangnya di sini ada dan besar untuk kita menggerakkan segala bidang yang ada di Pontianak. Termasuk dari yang contohnya, kita kan brand lokal, berarti kita memakai bahan-bahan lokal setempat, ya kan? Ya seperti gaharu dan sebagainya. Dan parfum ini yang pertama, ini adalah kebutuhan masyarakat. Nah, jadi saya rasa ini adalah peluang yang tepat dan kenapa tidak? Ya, itulah dia alasannya. Tantangan terbesar awal mula saya membangun Silo Parfum ini, boleh saya flashback agak jauh. Awal mula itu tantangannya itu saya awal-awal itu memang sendiri dan sama teman saya. Jadi saya bagi tugas, saya yang di lapangan, dia yang di kantor. Nah, pada saat awal itu tantangannya itu saya nyeles door to door ke warkop, coffee shop. Tantangannya itu yaitu kita melayani konsumen senyaman mungkin dan sebisa mungkin tidak ada yang namanya komplainan atau emosi dan sebagainya. Karena kalau kita door to door itu kita harus menyesuaikan moodnya mereka. Nah, itu tantangan yang paling terbesar di kita. Pelayanan kita maunya dia yang dari nggak tahu parfum ini aromanya seperti apa, ketahanannya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Kita mau dia itu belanja di kita itu nyaman, senang, dan mereka tahu juga seputar parfum. Dan tantangannya yang semula sampai sekarang itu yang paling oke itu adalah kompetitor. Banyak yang menjiplak dan sebagainya itu pasti ada. Nah, itu salah satu tantangan terbesar di kita. Beda banget, Bang. Kenapa saya berani klaim beda banget? Yang pertama, kita 100% itu pakai ekstrak tumbuh-tumbuhan lokal asli Pontianak, berarti bahan-bahannya juga lokal. Paling ada beberapa yang kita ambil dari luar, contohnya seperti ambergris. Ambergris itu sedikit aku spoiler, itu adalah muntahan paus. Nah, itu pembedanya, kita pakai organik, nggak ada sintetiknya. Makanya saya berani klaim sudah BPOM dan sudah halal, aman untuk kulit dan aman untuk tulang. Pembedanya lagi, pelayanan kita itu 100% memang pelayanan senyaman mungkin, seenak mungkin, dan sehappy mungkin. Itu pembedanya, Bang. Wah, kalau riset ini lumayan panjang, Bang. Apalagi kalau yang sekarang kan kita kan ada memang pelanggan-pelanggan VVIP, pejabat dan sebagainya. Kadang kalau untuk kita nilai dari situ aja ya. Kalau awal-awal sih risetnya udah pasti lama, karena kan belum ada contoh dan sebagainya. Contohnya paling memang brand-brand yang lagi hype aja pada masa itu. Kita belum berani menciptakan aroma kita tersendiri. Nah, itu kalau untuk riset itu bisa berbulan-bulan, Bang. Bahkan untuk satu aroma itu, karena kan kita udah riset, kita cobain dulu nih. Kita pakai sendiri, ketahanannya berapa lama, kualitasnya seperti apa, panas apa tidaknya, itu kita riset. Baru kita mau masarinnya. Tapi kalau memang pada saat riset itu kurang oke dan kurang nyaman, itu parfum itu nggak bakal kita pasarkan, Kakak. Jadi kalau untuk riset bisa kurang lebih paling cepat itu 1 bulanan, Kakak. 1 bulan atau 20 hari. Target market kita, yang pasti kalau sekarang Gen Z ya. Gen Z itu target market pasar kita. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama target pasar kita itu adalah seluruh kalangan. Maupun tua, maupun muda, itu kita pengennya semua itu pakai parfum kita. Pakai Silo Parfum. Karena kalau untuk dari semua kalangan, parfum itu memang kebutuhan, Bang.
mau bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, apalagi anak muda nih, nggak usah dikasih tahu lah kalau anak muda, ya kan, udah pasti suka pakai parfum. Wangian itu penting, ya kan, karena gimana cara kita menjaga first impression kita di depan orang itu enak masuknya. Makanya target kita itu semua kalangan, kita tidak memilih-milih. Oke, kita kasih harga yang paling murah aja di kita, itu 45 ribuan aja, itu standarnya EDP. EDP itu dia ketahanannya itu 4 sampai 8 jam. Kita berani kasih garansi 4 jam itu ketahanannya, Kakak. 45 ribuan itu udah dapat garansi yang oke, kualitasnya organik, saya tekankan lagi, tidak panas, ya kan? BPOM dan sudah halal. Oke, kalau di Silo Parfum, nah, kita yang paling penting tuh kalau untuk kru-kru saya ya, kita berarti ke kru-kru saya tuh. Itu yang memang kita tekankan itu SDM ya. Nah, kalau kita kan semua kalangan masuk nih, kalau Silo nih, maupun kamu tamat apapun kita bakal terima, yang penting kamu mau kerja. Nah, dari situ kita ajarkan yang namanya marketing. Marketing itu sulit. Gampang-gampang sulit. Karena itu tadi aku bilangin, itu moodnya kita, moodnya orang itu berbeda. Gimana kita bikin mood kita yang nggak enak jadi enak, dan orang pun juga masuknya enak. Pelayanan itu sangat nomor satu, Bang. Jadi kita salesnya itu door to door, dari meja ke meja. Meja ke meja itu apa? Warung kopi, ya kan, coffee shop. Bahkan ada yang sempat masuk ke rumah makan nih, sales-sales saya nih. Lucunya nih, ada yang sempat masuk ke rumah makan kayak kemarin di cerita itu ada yang di Medan sempat juga nawarin, dia lagi makan siang, istirahat makan siang, ternyata konsumen kita di sebelahnya nih. Asik tiba asik, ujung-ujungnya nawarin parfum, mereka mau beli parfum. Nah, dari situ kita ajarkan, yang pertama kamu harus ramah dulu. Karena ramah itu tidak semua orang bisa ramah. Muka ramah, ya kan, tapi gayanya selengean, itu kacau. Itu nggak bisa. Itu udah apa, minus itu jatuhnya. Ya kan? Terus tutur kata. Tutur kata ini ya namanya kita penjual, kita harus sopan. Nah, gimana caranya? Itu harus kita tekankan ke saya pribadi dan juga ke kru-kru saya. Nah, itu yang paling penting. Kembali lagi ke pelayanan, abangku. Sosial media, penting banget, Bang. Itu balance tuh. Ya kan, sosial media, offline store itu balance. Nggak boleh kita, ya namanya kalau Silo ini kan sesuai dengan nama kita Silo, kayu bertumbuh. Kalau kita pengen bertumbuh, visi dan misinya itu semua lingkaran kita tetap harus dapat. Jadi kalau abang katakan sosial media itu penting, itu sangat penting bagi kami. Karena marketnya itu besar di sosial media. Di titik terendah, kalau di titik terendah itu pasti ada. Ini sangat emosional nih. Karena yang saya rasakan itu kan, saya mulai memang dari bawah, ngelayanin konsumen, door to door, penolakan, cacian, makian, itu pernah saya rasakan. Pas saya pulang, itulah di saatnya saya mengeluh tuh, kok gini amat susah ya, ternyata ya menawarkan produk lokal, padahal ini karya-karya memang anak lokal Pontianak kita, UMKM kita, kok susah ya diterima dengan masyarakat lokal kita tersendiri nih. Nah, jadi yang pertama saya lakukan itu adalah menerimanya dan evaluasi hal-hal yang kecil. Itu selalu saya lakukan. Bahkan kata per kata aja tiap malam sebelum tidur itu kayak ngomong sendiri gitu. Nah, itu saya belajar terus gimana menekankan kembali yang namanya pelayanan itu memang sangat penting. Gimana caranya mood kita juga ini yang namanya leader. Balik lagi, leader itu, kalau leader itu gimana pun caranya dia harus bisa menyemangati dirinya sendiri. Ya kan, beda kalau kru dan sebagainya, itu tugasnya leader untuk menyemangati mereka, ya kan. Nah, kalau leader ini paling saya menilainya dari ya sisi mereka aja semangat terus nih, masa saya nggak semangat, ya kan. Terus ada keluarga-keluarga juga nih yang bantu support kita, masa kita nggak semangat, masa kita lemah, masa hanya hal-hal sepele bikin mental kita down, enggak. Jadi saya tetap ikhtiar dan belajar terus. Itu intinya, belajar, tidak ada henti-hentinya, terus mengasih pelayanan yang optimal dan maksimal. Pesannya sih, kalau pesan saya yang pertama, semangat
Semangat itu jangan hanya di kata saja, tapi di tindakan. Anak muda sekarang kan banyaknya pengen serba instan, serba mudah. Nah, kita nggak bisa cepat sukses, cepat kaya kalau kita hanya mulai dari keinginan aja. Cuman ada di pikiran saja, tapi tidak dituangkan aksinya, ya kan? Nggak ada aksinya. Nah, jadi pesan saya, bangun pagi, konsistenkan itu, aku yakin kamu pasti sukses.